Salah satu tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, Rismon Sianipar, menantang penyidik Polda Metro Jaya untuk membuktikan dirinya telah memanipulasi dokumen digital. Rismon menegaskan jika tuduhan dirinya melakukan rekayasa digital tanpa dasar ilmiah tidak terbukti, ia akan menuntut kepolisian dengan nilai fantastis sebesar 126 triliun rupiah. Polda Metro Jaya menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo CS dengan pasal berlapis terkait KUHP dan Undang-Undang ITE dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Salah satu tersangka yang juga ahli digital forensik, Rismon Sianipar, membantah bahwa telah memanipulasi dokumen digital. Menurutnya, langkah analisis digital yang dilakukan merupakan bagian dari kajian ilmiah, bukan rekayasa dokumen. Rismon menegaskan jika tuduhan dirinya melakukan rekayasa digital tanpa dasar ilmiah tidak terbukti, ia akan menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. Penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma. Roy Suryo juga merasa tidak pernah mengubah atau mengedit ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Karena apa yang dilakukannya hanyalah meneliti dokumen yang pernah diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama. Roy pun mengaku heran, karena seharusnya pihak yang ditetapkan tersangka manipulasi digital adalah Dian Sandi. Nggak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu adalah justru orang yang seharusnya layak ditersangkakan. Ada yang mengupload ini pertama kali. Bunyi pasalnya, kebetulan saya membuat undang-undang ITE itu. Membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan, bahkan dia membuat ijazah ini tampak miring, tampak tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah Dian Sandi Utama. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli katanya. Nah, kalau dia mengakui asli padahal ini tidak asli, dia kena pasal 35 atau 32. Bukan kami sama sekali tidak melakukan editing apapun. Sementara itu terkait pasal berlapis yang menjerat Roy Suryo CS, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menjelaskan perkara yang dipersoalkan kubu Jokowi dengan Roy Suryo CS bisa selesai di persidangan. Tak hanya membuktikan keaslian ijazah Jokowi, penegak hukum juga harus bisa membuktikan tuduhan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi. Terkait dengan IT yang disebutkan memang digunakan bagaimana digital forensiknya. Apakah terjadi penggunaan digital? Apakah terjadi dalam subjek sebagai objek yang dilakukan itu tepat yang dikaji atau tidak? Karena dalam ilmu hukum jangan-jangan terjadi kesesatan objek, kan gitu. Kalau kita melihat seperti tadi, kesesatan objek loh. Ini kan bukti fotokopi yang dikaji. Nah, ini kesesatan, bukan bukti asli. Lah, oke lah. Disitulah saya kira di dalam penyidikan itu kan masih menentukan suatu formasi, walaupun sudah menentukan tersangka. Ini sebagai proses due process of law. Apa ciri due process of law? Adalah keseimbangan, adalah pembuktian, adalah independensi. Jadi tidak ada kriminalisasi. Independensi penyidik itu sangat ditentukan dalam penyelesaian kasus ini. Usai diperiksa lebih dari 9 jam, ketiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, tak ditahan Polda Metro Jaya karena mereka mengajukan ahli dan saksi meringankan. Sehingga penyidik akan menjadwalkan pemanggilan guna dimintai keterangan tambahan. Dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Roy Suryo CS dicecar ratusan pertanyaan dalam tuduhan ijazah palsu Jokowi. Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tim Liputan Metro TV. Dan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar mengatakan berencana menuntut polisi 126 triliun rupiah jika tuduhan rekayasa ijazah Jokowi tidak terbukti. Sementara untuk memperkuat pembelaannya, pihaknya akan menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Denny Indrayana. Bang Denny, hampir tengah malam di Melbourne. Selamat malam Bang Denny. Selamat malam, apa kabar? Sehat, terima kasih Bang Denny, dan juga ada Ketua Indonesian Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam, kabar sehat.
Mas. Baik, terima kasih Selamat malam. Pak Sugeng dan Bang Denny sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Denny, nanti akan selanjutnya proses ini akan menghadirkan ahli dan saksi yang meringankan. Anda melihat akan seperti apa jalannya persidangan? Kalau tadi penyidikan maksud kami, kalau tadi Prof. Hipnu menyatakan nanti akan dibuktikan independensi dari penyidik itu yang dibutuhkan. Bagaimana Anda melihat penyidikan ke depannya, Bang Denny? Begini, soal penyidikan, soal proses pidana itu penting dan tentu tidak bisa dikesampingkan. Meskipun demikian, saya memutuskan bergabung menjadi bagian dari tim kuasa hukum karena ingin memberikan perspektif yang dalam pandangan dan pemikiran saya jauh lebih mendasar, yaitu perspektif hukum tata negara, bidang yang saya geluti, dan juga politik penegakan hukum. Yang menurut saya tadi kata kuncinya salah satunya adalah independensi dalam proses penegakan hukum kita, lebih khusus lagi pemidanaan. Jadi bagaimana proses selanjutnya itu sebenarnya sangat mekanis ya. Dalam artian kalau hukum acaranya jelas setelah penyidikan, apakah ada penghentian penyidikan melalui proses peradilan atau proses lain, apakah ada penghentian penuntutan sebelum ada proses di pengadilan dan seterusnya. Itu hukum acaranya clear. Perdebatan di sana akan perdebatan yang terkait dengan hukum acara maupun hukum pidananya itu sendiri, materialnya. Tetapi saya ingin lebih mendasar melihat ini dari kacamata bagaimana proses pemidanaan kita tidak jarang adalah bagian dari pembungkaman, bagian dari intimidasi. Kata-kata yang sering muncul kriminalisasi misalnya. Nah, itu tidak jarang terjadi karena memang pada faktanya proses penegakan hukum kita jauh dari ideal. Harus diakui, sayangnya demikian. Kalau ada yang mengatakan, ini ikutin saja proses pidananya, ikutin saja persidangannya. Dia seakan-akan menafikan kenyataan bahwa masih ada praktek-praktek mafia hukum dalam penegakan hukum kita. Ini yang tidak boleh kemudian kita ikuti pemikiran prosedural sedemikian saja. Kita harus lebih menarik akar persoalannya bahkan ke jaminan konstitusi bahwa penegakan hukum yang merdeka, kekuasaan kehakiman yang merdeka itulah dasar dari semua proses peradilan di tanah air, apalagi terkait masalah hukum pidana. Kenapa? Karena hukum pidana ini melanggar HAM ujungnya ketika ada pemenjaraan, ada penahanan, ada berbagai macam hak-hak dasar yang kemudian dibatasi ketika putusan pidana itu dijatuhkan. Karena itu harus sangat hati-hati. Dan apakah ada kriminalisasi? Banyak kasus-kasus yang membuktikan kriminalisasi itu terjadi dan menjadi bagian dari noda hitam penegakan hukum kita. Klien Anda, mengapa ada upaya, apa Anda menyebut ada upaya pembungkaman atau intimidasi? Kalau kita bicara kriminalisasi ya, itu biasanya salah satu karakternya adalah ketika dia bergesekan berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan bagaimana Pak Jokowi kemudian menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik kepemiluan maupun pemidanaan itu relatif terbuka ya. Cawe-cawe beliau di Pilpres 2024 itu dengan jelas menunjukkan bahwa kalau Anda berseberangan dengan barisan koalisi, maka kasus korupsi Anda akan muncul. Tetapi kalau Anda satu barisan dengan calon yang beliau dukung, maka Anda akan lebih aman dari penegakan-penegakan hukum anti korupsi. Saya menulis buku judul bukan buku, puisi, saya kasih judul Korupsilah dalam Pelukan Koalisi. Karena jika dalam pelukan koalisi dirangkul, tapi kalau dalam pelukan oposisi dipukul. Oke. Nah, jadi ini Anda menilai ini ada alasan sangat dalam politis. Pemidanaannya. Sebentar, di balik kasus dalam ini ada ancaman politis ya. Oke, Bang Denny, saya perlu ke Pak Sugeng terlebih dahulu.
Oke, Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng, Bang Denny nanti kita lanjutkan. Pak Sugeng, jadi dinilai ada alasan politis, kemudian juga masih merasa dikriminalisasi. Bagaimana Anda menilai ini, Pak Sugeng? Ya, apa namanya yang disampaikan oleh Mas Denny Indrayana ini nanti kalau diajukan dalam satu pembelaan itu akan menjadi bagian pengantar ya, pengantar pendahuluan. Tapi itu bisa langsung ditebas itu oleh pertimbangan hakim ya, bahwa kasus ini adalah kasus untuk menilai satu perbuatan faktual, apakah perbuatan faktual itu atau perbuatan manusia itu mengandung unsur kesalahan ya. Tadi dikatakan kriminalisasi ya. Nah, kriminalisasi kan bisa motif ya, politis segala macam. Tapi di dalam kasus ini Mas Denny harus memberikan jawab ya, bagaimana upaya hukum atau forum hukumnya yang harus ditempuh saat ini untuk membela kliennya. Karena apa yang dipaparkan oleh Mas Denny Indrayana ini hanya akan tampil nanti di dalam pledoi ya. Pledoi bisa ribuan halaman itu ya. Nah, oleh karena itu kita harus lihat, ini adalah konsep hukum pidana di mana yang disebut proses pidana adalah meminta pertanggungjawaban atas perbuatan manusia yang mengandung kesalahan, melanggar norma ya, norma hukum ya, yang kemudian dirumuskan dalam pasal-pasal pidana. Nah ini ya, yang menarik di dalam kasusnya Roy Suryo dan Rismon CS ini ya, itu ada penggunaan pasal 311. Salah satu unsur pasal 311 selain memuat secara semuanya pasal 310 ya, yaitu merendahkan martabat orang ya, kemudian dinyatakan di muka umum, kemudian ketiga adanya perbuatan faktual ya, menyebarkan perendahan martabat. Ada dalam pasal 311 ini adanya unsur bahwa hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan atau untuk mengungkapkan bahwa tuduhannya itu benar. Nah, menarik ini ya. Tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan Roy Suryo CS lah, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi di situ ada kesempatan kepada Roy CS untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kalau dia bisa membuktikan dengan meyakinkan kepada majelis hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dia bebas. Maka Roy Suryo dan juga Rismon punya potensi mengajukan tuntutan ganti kerugian. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan saja proses hukumnya yang sedang berlangsung saat ini ya, Pak Sugeng ya. Saya ingin ke Bung Denny. Bang Denny, ini kan begitu yakin ya klien Anda, bahkan Bang Rismon bilang akan menuntut 126 triliun jika tuduhannya tidak terbukti. Nah, seberapa yakin Anda dengan proses hukum yang akan berlangsung saat ini? Mas, kalau bicara keyakinan, tentu kita yakin kita dalam posisi yang bisa membuktikan apa yang kita dalilkan ya. Dan kalau bicara proses pidana yang disampaikan Pak Sugeng tadi, ya itulah yang saya sebut dengan prosedur hukum pidana. Padahal dengan tetap siap ya, kita tetap siap untuk menghadapi proses-proses hukum pidana, persidangan dan lain-lain, itu tidak perlu dipertanyakan. Tapi poinnya menurut saya luput lagi-lagi tadi. Kalau kita bicara proses hukum pidana, logika kita harus menanyakan apakah proses hukum pidana kita ini memang sudah ideal. Apakah tidak ada praktek mafia di mana kemudian kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat itu tidak melakukan praktek-praktek suap untuk memenangkan perkara pidana kita. Kalau jawabannya masih ada, maka kita harus mundur satu langkah. Kenapa saya mengatakan begitu, Mas? Kebetulan saya punya izin praktek di Indonesia dan Australia. Saya sekarang ada di Australia karena kemarin saya ada sidang. Bertepatan dengan pemeriksaan kemarin, Roy Suryo dan kawan-kawan di Polda, saya kebetulan ada sidang di Melbourne, saya ada di Melbourne.
Kalau kita perdebatannya adalah hukumnya semacam ini dan seterusnya, hukum acaranya semacam ini dan seterusnya, itu relevan ketika saya mau bertanya nih mungkin ke saya Mas tadi Dede. Pak Sugeng bicara saya diam loh, Oh Pak. iya. Saya mendengarkan. Forumnya gitu loh. Maksudnya forumnya Bukan, poinnya adalah, argumentasinya adalah Pak, kita bicara sebagaimana Bapak bicara itu ketika praktik hukumnya itu memang bersih, itu relevan. Adu bukti, adu argumentasi. Tapi kecuali Bapak mengatakan Indonesia sudah tidak ada praktik mafia hukum, baru kita Oh bicara. enggak, saya setuju mafia hukum itu nyata. Justru itu ya. Pak, justru itu. Biar saya Nyata, teruskan dulu Pak. ya. Nanti Bapak dapat Iya. giliran. Nanti Bapak Iya. dapat giliran. Jadi ada perbedaan treatment dari kalau Indonesia misalnya dengan ada Melbourne mafia ya Bang hukum, Denny ya? Perdebatannya adalah Mas Iqbal, bukan kemudian bicara buktikan, masih ada proses di luar itu yang tidak dijalankan. Jangan langsung pidana-pidana. Hari ini kita melihat contoh yang sangat baik. Kebetulan hari ini 17 November ada masalah ijazah S3 Pak Arsul Sani yang dipertanyakan. Oke. Coba bandingkan ini. Yang satu dengan sengat gegap gempita kemudian masuk ke wilayah pidana, melakukan pelaporan yang katanya Presiden Republik Indonesia. Yang satu bagaikan bumi dan langit mengambil posisi menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik, tidak dan dengan tegas mengatakan tidak akan melaporkan pidana. Dan saya pikir itu akan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Ketimbang terlepas apakah ijazahnya palsu atau tidak. Bayangkan seorang presiden itu dengan enggan menunjukkan ijazahnya dan kemudian menariknya langsung ke masalah pidana, ultim Baik, Bang remedium. Pada ada proses di mana, dengan kasat mata kita melihat bisa dilakukan dengan cara-cara di luar persidangan. Kami siap sidang, kami siap buktikan, tapi poin saya adalah di tengah penegakan hukum yang tadi Pak Sugeng juga mengatakan masih banyak praktek mafia hukum, kenapa kita kemudian seakan-akan Bang Denny, waktu memberikan kita terbatas, kita berikan kesempatan Pak Sugeng untuk menjawab. Silakan Pak Sugeng. Jadi ya saya sangat memahami ya hipotesis kemudian pendapat Mas Denny. Problemnya Anda adalah seorang advokat yang sedang membela klien Anda, ya. Ketika Anda punya pandangan seperti itu, saya setuju ada mafia hukum dan harus dibongkar ya. Pertanyaannya, bagaimana cara, forum apa yang mau digunakan, prosedur yang mana untuk mengungkap secara memadai argumentasi Anda dalam kasus faktual Roy Suryo CS. Ini yang Anda harus berikan jawaban. Apakah mengajukan... Tadi saya menyusulkan Pak Roy, tunjukkan ijazahnya Pak Jokowi itu ke publik, itu relatif lebih cepat selesainya. Itu mengembalikan kepada hak sepenuhnya Jokowi. Kenapa tidak ditunjukkan? Pertanyaan publik kan itu saya tidak bisa jawab ya, karena saya bukan Jokowi ya, saya bukan Jokowi ya. Itu dia. Tapi argumentasi Anda ini, Anda adalah seorang pembela. Sebelum masuk ke persidangan kan ada satu hipotesis tadi dikatakan bahwa si Roy Suryo CS ini adalah korban kriminalisasi gitu loh ya. Nah, forum apa yang mau ditempuh untuk itu? Berbasis bahwa ini ada mafia di belakangnya. Ya. Justru itu tadi mungkin Pak Anda harus menggunakan pendekatan intelijen misalnya, mendapatkan data-data. Misalnya nih ya, kalau saya kan membuka satu adanya mafia itu, saya kemudian mendapatkan data-data. Seperti saya membongkar nih ya, beberapa kasus permainan yang berujung terakhir itu ada namanya Ferianto Hongkiriwang. Ya. Saya mendapatkan data-data adanya permainan perkara. Tapi bagaimana Anda bisa membela dengan nyata nanti, kecuali kalau nanti di depan sidang, artinya sudah dibawa ke sidang itu ya. Oke. Sudah P21. Baik, kita nantikan proses terdakwa. Penyidikan, karena mohon maaf waktu kita sudah habis, mungkin diskusi kita bisa kita lanjutkan di segmen-segmen selanjutnya. Pak Sugeng sudah kami tangkap poinnya, Bang Denny sudah kami tangkap poinnya. Kita nantikan perkembangan dari proses penyidikan ini. Terima kasih. Tunjukkan ijazah aslinya itu loh. Oke, itu nanti kita nantikan. Terima kasih Bang Denny, Pak Sugeng sudah memberikan keterangan untuk Prime Time News. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.